Baik, di sini kita akan membahas mengenai peraturan perundangan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alwis Nadewa Ungu dengan NIM 10202401. Teori perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. 3 unsur pokok, yaitu yang pertama ada bentuk tertulis, norma yang bersifat umum dan abstrak, dan pembentukan oleh organ yang berwenang. Asas pembentukan yang baik yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Di dalam ERMIK, regulasi menetapkan batas kewenangan profesional, SOP, kerahasiaan pasien, dan aspek legalitas rekam medis sebagai alat bukti. Pengertian dan kedudukan ERMIK. Rekam medis berisi catatan atau dokumen yang tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan. Pengolahan, analisis, dan penyajian informasi. Fungsi ERMIK yaitu yang pertama sebagai alat bukti hukum, kedua sebagai sumber data pembiayaan atau klaim, ketiga dasar riset dan pendidikan, serta komunikasi antar tenaga kesehatan. Secara yuridis dalam materi, fasilitas kesehatan memiliki berkas atau sistem rekam medis, sedangkan isi informasi kesehatan merupakan milik pasien. Hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan tata urutan yang menempatkan suatu peraturan pada tingkatan tertentu, di mana peraturan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutan tersebut terdiri atas Undang-Undang Dasar tahun 1945, ketepatan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota oleh Pratama dan MA 2025. Contoh kasus hierarki regulasi. Kasusnya, Fasiankes membuat SOP penyimpanan rekam medis yang bertentangan dengan ketentuan Permenkes. Analisisnya, SOP adalah aturan internal sehingga harus mengikuti regulasi yang lebih tinggi dan regulasi teknis yang berlaku. Tindakannya, evaluasi SOP, identifikasi bagian yang bertentangan, revisi, sosialisasi, dan monitoring pelaksanaan. Pesan, hierarki regulasi membantu memastikan kebijakan internal tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Regulasi tenaga kesehatan dan tenaga ERMIK. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mendefinisikan tenaga kesehatan sebagai orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dengan pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan tinggi dan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan. PEMIK adalah tenaga yang telah lulus pendidikan ERMIK sesuai ketentuan. Tenaga ERMIK bertugas merencanakan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, dan mengamankan data rekam medis, manual maupun elektronik. Praktik harus sesuai kompetensi, registrasi atau perizinan, standar profesi, etika, SOP, dan kewenangan. Penyelenggaraan rekam medis. Fasiankes wajib menyelenggarakan rekam medis secara tertib, akurat, lengkap, dan tepat waktu. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 menjadi regulasi teknis. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 menjadi regulasi teknis utama dan mencabut Permenkes Nomor 269 Tahun 2008. Fasiankes dalam materi mencakup praktik mandiri, puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium, optikal, dan Fasiankes penunjang. Rekam medis digunakan untuk pelayanan, bukti hukum, pembiayaan atau klaim, penelitian, pendidikan, dan statistik atau kebijakan kesehatan.
Rekam medis elektronik atau RME. RME adalah rekam medis yang dibuat menggunakan sistem elektronik untuk penyelenggaraan rekam medis. RME rekam medis. RME mencatat, menyimpan, mengolah, dan menyajikan identitas pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan kesehatan lainnya. Manfaatnya, akses cepat, mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat keputusan, meningkatkan koordinasi dan pelacakan riwayat pasien. Tantangannya, infrastruktur, jaringan, resistensi, perubahan, keamanan data, dan kompetensi SDM serta biaya. Dasar dan kewajiban penyelenggaraan RME. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 menjadi dasar utama penyelenggaraan RME dan menggantikan Permenkes Nomor 269 atau 2008. Setiap pasien case diwajibkan menyelenggarakan RME dengan sistem yang memenuhi keamanan, keutuhan atau integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan. Pasien case dapat mengembangkan sistem sendiri atau bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik yang memenuhi persyaratan. Pasienkes wajib memiliki SOP yang disesuaikan dengan sumber daya dan proses kerja. Contoh kasus kesiapan implementasi RME. Kasusnya, sebuah rumah sakit mengalami downtime jaringan 2-3 kali seminggu dan masih ada poli yang menggunakan berkas manual. Masalahnya, gangguan jaringan dan sistem yang kurang fleksibel menghambat pelayanan. Solusinya, evaluasi infrastruktur, rencana downtime, backup, pelatihan pengguna, koordinasi dokter, IT, RMIC, dan evaluasi sistem. Pesannya, keberhasilan RME bergantung pada kesiapan SDM dan infrastruktur, bukan hanya keberadaan aplikasi. Perlindungan data pribadi dan kerahasiaan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengklasifikasikan data kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Data kesehatan meliputi informasi terkait kondisi fisik atau mental dan pelayanan kesehatan, termasuk data dalam rekam medis. Pasienkes harus menjaga kerahasiaan, keamanan, penggunaan, dan data sesuai dasar serta tujuan pemrosesan yang sah. Kerahasiaan informasi kesehatan merupakan kewajiban tenaga kesehatan dan pasienkes. Prinsip keamanan informasi RME. Confidentiality. Hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data. Integrity. Data tetap akurat, konsisten, dan tidak diubah secara tidak sah. Availability, yaitu data tersedia ketika dibutuhkan. Autentisitas dan nirsangkal, yaitu identitas pembuat atau pengubah data dapat ditelusuri. Sedangkan security, yaitu kontrol akses, autentikasi, enkripsi, backup, audit trail, dan disaster recovery. Hak pasien sebagai subjek data. Hak atas informasi mengenai pemrosesan data. Hak mengakses data pribadi dan memperoleh ringkasan rekam medis sesuai ketentuan. Hak koreksi, penghapusan atau pembatasan pemrosesan, dan hak menarik persetujuan sesuai ketentuan. Hak mengetahui tujuan dan dasar pemrosesan serta pihak yang memiliki akses. Pelaksanaan hak harus tetap memperhatikan ketentuan khusus bidang kesehatan dan kesinambungan pelayanan. Tanggung jawab PMIK terhadap data pasien, yaitu memastikan kelengkapan, keakuratan, keamanan, dan kerahasiaan data, menerapkan kontrol akses sesuai kewenangan, mendukung kepatuhan pasienkes terhadap Undang-Undang PDP dan Permenkes 24 Tahun 2022, melakukan audit trail, dan mendukung penanganan insiden kebocoran data. Kompetensi manajemen informasi dan perlindungan data menjadi faktor penting untuk mencegah kebocoran. Contoh kasus dan kebocoran data visum. Kasusnya, foto hasil visum pasien tersebar di publik atau media sosial. Risikonya, pelanggaran kerahasiaan dan perlindungan data pribadi serta kerugian bagi pasien dan institusi. Responsnya, amankan data dan akses, investigasi sumber kebocoran, periksa log, dokumentasikan insiden, lalu lakukan pembinaan atau perbaikan sistem, dan tindak sesuai hukum. Pelajarannya, regulasi harus didukung SDM, pengawasan SOP, dan infrastruktur keamanan yang memadai. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab tenaga RMIC. Haknya, perlindungan hukum sesuai standar, memperoleh informasi lengkap atau jujur, bekerja sesuai kompetensi,
menerima imbalan jasa, dan perlindungan terhadap risiko kerja. Kewajiban menghormati hak pasien, menjaga rahasia, memberikan data sesuai kebutuhan hukum, membantu program pemerintah, mematuhi standar profesi dan pelayanan, serta SOP. Tanggung jawabnya, data akurat, lengkap, mutakhir, tersedia, aman, rahasia, dan dikelola sesuai kompetensi serta kewenangan. Tenaga ermik wajib menjunjung integritas dan mengembangkan kompetensi berkelanjutan. Konsekuensi pelanggaran. Pelanggaran kewajiban dapat menimbulkan konsekuensi administratif, perdata maupun pidana sesuai jenis pelanggaran. Tindakan internal dapat berupa teguran, pembinaan, pelatihan ulang, pembatasan hak akses atau tindakan kepegawaian. Pelanggaran kerahasiaan atau data pribadi dapat ditangani berdasarkan ketentuan Undang-Undang PDP dan regulasi kesehatan. Pelanggaran etika dapat diproses melalui mekanisme organisasi profesi atau instansi yang berwenang. Contoh kasus dan sengketa medis. Kasusnya terjadi sengketa medis antara pasien dan fasilitas kesehatan, tetapi dokumentasi rekam medis tidak lengkap. Analisisnya, rekam medis dapat menjadi rujukan atau bukti dalam proses hukum. Dokumentasi yang tidak akurat dapat merugikan pasien, tenaga kesehatan, dan institusi. Tindakan pencegahannya audit kelengkapan, pengisian tepat waktu, autentikasi, SOP, dan monitoring. Pesannya, kualitas dokumentasi merupakan tanggung jawab profesional sekaligus perlindungan hukum. Penerapan regulasi dalam manajemen SDM ermik. Perencanaan kebutuhan berdasarkan beban kerja, volume pelayanan, kompleksitas RME, dan standar ketenaga kerjaan. Rekrutmen mempertimbangkan pendidikan, kompetensi, sertifikasi, dan registrasi. Pengembangan melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan, sertifikasi, dan penguatan kompetensi digital. Penilaian kinerja memakai indikator mutu, kelengkapan, ketepatan coding, kepatuhan SOP, dan keamanan data. Pengembangan dan penilaian kinerja. Pengembangan yaitu pelatihan RME, keamanan data, coding, statistik, interoperabilitas, manajemen informasi, dan perubahan regulasi. Penilaian kinerja dilakukan berkala dan menghasilkan umpan balik, pengembangan karir atau tindakan korektif. Kompetensi dan kinerja PEMIK berpengaruh terhadap kelancaran penyelenggaraan rekam medis. Pengelolaan kinerja mendukung perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, dan pengendalian. Pembinaan dan pengawasan tenaga ermik. Pembinaan berfokus pada peningkatan kapasitas dan profesionalisme. Pengawasan berfokus pada pemantauan dan penilaian agar pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, SOP, etika, dan regulasi. Pihak yang terlibat dalam materi yaitu pemerintah pusat, konsil, pimpinan Fasienkes, kepala unit ermik, tim mutu, SDM, IT, organisasi profesi, lembaga pendidikan atau sertifikasi, dan tenaga ermik. Tujuannya meningkatkan mutu, kepatuhan, keamanan data, budaya keselamatan, dan perlindungan hukum. Bentuk pembinaan dan pengawasan. Pembinaan yaitu orientasi tenaga baru, pelatihan RME, keamanan data, coding, statistik, manajemen informasi, sosialisasi regulasi, etika, audit internal, dan pendampingan. Pengawasan, supervisi audit mutu, monitoring indikator, evaluasi SOP, pemeriksaan hak akses username atau password, tanda tangan elektronik, koreksi data, retensi, dan kerahasiaan. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk membandingkan hasil pekerjaan dengan standar atau target. Indikatornya kelengkapan, ketepatan waktu, identifikasi pasien, kesalahan input, kepatuhan SOP, insiden kerahasiaan, coding, pelaporan, hak akses, dan kemampuan RME. Contoh kasus yaitu penyalahgunaan akun RME. Kasusnya, petugas RMIK memakai akun tenaga kesehatan lain untuk mengakses data pasien yang tidak berkaitan dengan tugasnya. Langkahnya, investigasi, periksa log akses, identifikasi data yang diakses, amankan akun, lakukan pembinaan, dan evaluasi hak akses. Jika terbukti pelanggaran, berikan sanksi sesuai peraturan internal dan hukum yang berlaku. Pembinaan meningkatkan pemahaman, pengawasan memastikan pemahaman yang diterapkan. Kepatuhan terhadap peraturan.
Kepatuhan berarti menjalankan hukum, standar profesi, standar kompetensi, SOP, kebijakan internal, dan etika, meliputi registrasi atau perizinan, kualifikasi, kompetensi kewenangan RME, kerahasiaan, hak akses, dokumentasi, dan pengembangan kompetensi. SOP harus diperbarui ketika teknologi atau regulasi berubah. Monitoring dapat melalui audit internal, observasi, wawancara, pemeriksaan dokumen, log RME, dan indikator mutu. Faktor dan dampak ketidakpatuhan. Faktor internalnya, pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, pengalaman, kesadaran hukum. Faktor eksternalnya, kepemimpinan, budaya, organisasi, SOP, teknologi, beban kerja, pengawasan, pelatihan, dan penghargaan atau sanksi. Dampaknya, masalah administratif, operasional, etika hukum, finansial, mutu data, keterlambatan pelayanan, salah identifikasi, dan kebocoran informasi. Ketidakpatuhan harus dipandang sebagai bagian dari manajemen risiko organisasi. Contoh kasus yaitu petugas tidak sesuai latar pendidikan. Kasusnya pengelolaan rekam medis dilakukan oleh petugas yang tidak berlatar belakang pendidikan rekam medis. Temuan dalam materi kondisi tersebut dapat berdampak negatif pada sistem penyimpanan dan kekuatan berkas. Solusinya, pastikan kualifikasi sesuai. Lakukan pemetaan kompetensi, pelatihan, supervisi, dan penempatan berdasarkan kebutuhan serta kewenangan. Pesannya, manajemen SDM harus memastikan orang yang tepat ditempatkan pada pekerjaan yang tepat. Risiko hukum dalam pengelolaan SDM RMI. Risiko hukum adalah kemungkinan konsekuensi hukum akibat tindakan, kelalaian, kesalahan, atau ketidakpatuhan. Risikonya, ketidaksesuaian kompetensi atau kewenangan, pelanggaran kerahasiaan, kebocoran data, RME tidak aman, kesalahan data, ketidakpatuhan SOP, dan akses tidak sah. Kesalahan dapat berdampak pada pelayanan, administrasi, pembiayaan, reputasi, keselamatan pasien, dan proses hukum. Risiko RME juga dapat berasal dari sistem teknologi, keamanan siber, kehilangan data, kegagalan integrasi, dan autentikasi. Pencegahan dan mitigasi risiko hukum. Pemetaan risiko dan identifikasi proses berisiko tinggi, penyusunan dan pembaruan SOP, pembatasan hak akses, dan penggunaan hukum akun individual, pelatihan keamanan informasi dan audit berkala, backup, disaster recovery, pencatatan aktivitas pengguna, evaluasi insiden, dan tindak lanjut perbaikan. Pendekatan keamanan informasi dapat menggunakan standar seperti ISO IEC 27001, tetapi harus tetap terintegrasi dengan regulasi dan tata kelola. Contoh kasusnya yaitu risiko kebocoran RME. Kebocoran data RME terjadi akibat human error, rendahnya kesadaran hukum petugas, dan ancaman keamanan siber. Analisisnya, risiko bukan hanya masalah teknologi, faktor manusia dan tata kelola juga menentukan. Mitigasinya, edukasi hukum, kontrol akses, audit log, autentikasi kuat, backup, disaster, recovery, SOP insiden, dan evaluasi berkala. Pesannya, keamanan informasi adalah tanggung jawab bersama antara tenaga RMIC dan organisasi. Tantangan regulasi di era digital. Keterbatasan infrastruktur dan perbedaan kesiapan Fasiankes, keterbatasan kompetensi digital (SDM) dan kualitas jaringan internet, interoperabilitas antar sistem dan standarisasi data, biaya implementasi atau pemeliharaan serta keamanan siber, perubahan regulasi yang menuntut penyesuaian SOP, resistensi perubahan dan kesenjangan digital urban-rural, kompleksitas perlindungan data pribadi. Upaya penguatan kepatuhan dan keamanan digital. Perbarui SOP sesuai regulasi terbaru. Pemetaan hak akses dengan prinsip least privilege. Gunakan akun individual atau autentikasi kuat. Audit log secara berkala, backup data dan disaster recovery plan, pelatihan keamanan informasi dan simulasi insiden, audit kepatuhan dan peningkatan kompetensi digital tenaga RMIC, evaluasi vendor RME, tingkatkan interoperabilitas dan bangun budaya perlindungan data. Kasusnya yaitu kesenjangan digital. Kasusnya telemedicine atau telemedicine, RME berbasis ekosistem satu sehat diterapkan tetapi wilayah tertentu mengalami keterbatasan konektivitas. Masalahnya,
Regulasi nasional membutuhkan dukungan implementasi yang sesuai kondisi wilayah. Solusinya strategi implementasi adaptif, penguatan infrastruktur, dukungan SDM, rencana downtime, dan koordinasi lintas pihak. Pesannya, keberhasilan transformasi digital membutuhkan teknologi sekaligus kesiapan organisasi dan kondisi wilayah. Jadi yang menjadi kesimpulan dari presentasi saya atau pemaparan materi dari saya, yaitu peraturan perundang-undangan kesehatan di Indonesia tersusun dalam suatu hierarki yang saling terkait, mulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai payung hukum utama hingga peraturan teknis seperti Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis dan Permenkes Nomor 55 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan rekam medis. Kerangka regulasi ini menjadi landasan yuridis bagi penyelenggaraan rekam medis dan informasi kesehatan atau RMIK, mulai dari pengaturan tenaga kesehatan, standar kompetensi, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan, hingga pengelolaan risiko hukum. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.